Semoga apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal soleh yang diterima. Insya Allah pagi hari ini soleh yang diterima. Insya Allah pagi hari ini ayah bunda sekalian, gimana kabarnya, sehat-sehat semuanya? Bapak Ibu guru ya, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah berkahkan keluarganya, putra putrinya jadi saleh-salehah juga para pemirsa semuanya. Ya. Di pagi hari ini, insya Allah kita akan kembali bersama Mimha di channel YouTube kita bersama Mimha TV. Oh ya, Mimha ini adalah madrasah interaktif Miftahul Huda. Ya, jadi ini adalah sekolah dari tingkat TK sampai RA sampai MTS ya, ada RA Permata Ilmu, ada MI Miftahul Huda, dan ada MTS Miftahul Huda. Insya Allah sebelum kita mulai pengajian, kita simak terlebih dahulu profil dari sekolah wisata Mimha. Silakan Ustaz Ustaz Agus, mohon dilanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Iya, alhamdulillah kita semoga
kami mohon doanya dari para asatidzah semua, para orang tua dan para pemirsa semua agar sekolah Mimha ini dengan lembur wisata sekolahnya menjadi salah satu sekolah yang bisa dibanggakan oleh seluruh kaum muslimin. Kami informasikan juga insya Allah untuk penerimaan siswa baru dari RA, MI, dan MTS juga sudah dimulai dan insya Allah ada diskon untuk gelombang pertama ini sebesar 20% ya. Lokasi Mimha sendiri adanya di Jalan Cikadut nomor 252 dekat dengan daerah kuburan Cikadut. Mudah-mudahan menjadi berkah ya dengan adanya Mimha di wilayah Cikadut dan sekitarnya ini. Insya Allah kita akan memulai kajian bersama guru kita Ustaz Nur Ihsan Jabidullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang bisa mendengar suara Ustaz kembali. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kemanfaatan yang luas ilmunya Ustaz dan kami semua yang mendapatkan nasihat dan nasihat bisa mengambil banyak faedah. Bapak Ibu sekalian, Bunda, Ayah, para pemirsa Mimha TV, asatidzah semua, insya Allah Sabtu keempat ini kita sampai bulan Desember kita akan mendapat faedah dari Al-Ustaz tulisan terkait tentang tema besar kita yaitu tentang guru sal mu'allim ya. Apakah ini khusus untuk kajian guru? Tentu tidak ya. Mudah-mudahan kami berharap faedahnya bisa dirasakan oleh para orang tua gitu karena semua kita sejatinya adalah guru, semua kita sejatinya adalah sebagai pendidik bagi anak-anak di sekitar kita di generasi sesudah. Insya Allah untuk subtema yang kemarin adalah tentang sifat seorang guru ya, bagaimana mereka mendidik, sebagaimana kita lihat dari profil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang untuk tema kedua sekarang ini adalah bagaimana adab dalam majelis, adab sebagai guru, adab sebagai murid, gitu, terutama dalam proses pembelajaran agar semakin menjadi berkah proses pendidikan yang kita lakukan. Apalagi sekarang ini Allah takdirkan pembelajaran ini tidak hanya di rumah, tapi juga dikembalikan sebagai fitrahnya yaitu di rumah sebagai basis madrasah. Mudah-mudahan kita akan banyak mendapat faedah dari Al-Ustaz untuk supaya kita lebih berkah lagi, lebih banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan. Langsung aja kepada Ustaz. Pada Ustaz mengerti persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana
Auna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya Rabb. Bapak Ibu, Ayah Bunda, para asatidz, para guru, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, dijaga, selalu dilindungi, selalu dipelihara, terhindar dari berbagai macam bencana, musibah, jadi pembersih untuk semua dosa dan kesalahan. Jadi kifarat yang akan meringankan semua beban-beban kita di dunia ini, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya kita juga selalu memohon pada Allah agar kondisi yang saat ini masih kita alami, mudah-mudahan segera diangkat, mudah-mudahan segera kembali normal seperti dulu lagi. Kita bisa bermuajahah, bertatap muka, duduk bersama di satu majelis, sekolah bisa kembali seperti biasa, aktivitas seperti biasa, dan semuanya seperti biasa lagi. Tentunya tanpa berprasangka yang buruk ya, dengan semua kondisi yang saat ini kita alami. Semua ada kebaikan, semua ada hikmah di balik kejadian, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, ayah bunda, para asatidz, melanjutkan serial di pertemuan sebelumnya. Pekan ini, hari ini insya Allah tema yang akan kita angkat adalah adab. Bagus. Alhamdulillah. Tentu ingin ya, peradaban yang besar, peradaban yang bermanfaat, peradaban yang akhirnya bisa meniru atau setidaknya mendekati peradaban yang dulu juga dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya peradaban yang terbaik adalah peradaban yang mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang menurut saya ini cukup menarik dari kalimat peradaban itu sendiri. Berawal atau berakar dari kata adab ya, diimbuhkan dengan awalan dan akhiran per dan an. Per, adab, an. Sekilas antara adab dengan peradaban ya, seringkali diidentikan dengan bangunan, dengan berbagai macam hal-hal itu sendiri. Adab. Tidak ada berkahnya ketika membangun peradaban, tapi melupakan akar katanya sendiri. Peradaban itu berakar dari adab. Tidak ada peradaban kalau tidak ada adabnya. Tanpa adab, ya hanya menjadi peran. Per dengan an. Peradaban. Nah, hadirin rahimakumullah, bahkan dalam hadis arba'in, hadis nomor 2 arba'in, yang insya Allah kita familiar dengan hadis ini, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya tentang ciri hari kiamat.
Ini bukan satu-satunya ciri. Kata beliau, antaral hufatal antalidal amatu rabb. Dua ciri dekatnya hari kiamat. Yang pertama, ibu melahirkan majikannya. Seorang ibu yang melahirkan untuk orang tuanya. Yang dilahirkannya justru menjadi majikan untuk yang melahirkannya. Anak yang menjadi majikan untuk orang. Wa antaral hufah, dan engkau melihat orang yang berkebutuhan secara yatatawaluna fil bunyan, dalam menyandingkan dua ciri ini. Adab semakin rendah, bangunan semakin adalah orang yang dulunya atau orang yang sama, orang-orang mereka merendahkan. Jadi materi makin tinggi, adab makin. Hadirin rahimakumullah, ayat di bidang pendidikan punya concern dengan adab ini khususnya. Ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai makin rendah. Kalau ini yang sudah terjadi, maka kiamat yang akan amatu rabbataha, fisiknya megah, bangunannya kurang megah apalagi ya, yang dimiliki atau yang Allah titipkan kepada utusan Allah sangat rendah. Fisik mati rendah. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah. Kiamat, ya, kiamat. Hancuran umat-umat dulu itu saat mereka semakin tinggi, tapi adab kepada Nabi semakin rendah. Pun demi ketika orang yang biasa-biasa saja, tiba-tiba berlomba-lomba mereka dari bangunan yang tinggi, tapi adabnya juga tidak ditinggikan.
tinggi, adabnya pun semakin tinggi. Ini berkah, megah, mewah. Secara adab juga ayah bunda, para guru asatid yang Allah muliakan, ini menjadi core, apalagi kita sebagai seorang muslim. Bahwa aku itu diutus, innama bu'istu, aku ini diutus untuk menyempurnakan bulan, ya, bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkatnya beliau menjadi nabi adalah untuk memperbaiki kualitas adab, sehingga kita membangun peradaban tanpa adanya adab. Dan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat tentang Iqra. Tentunya utus untuk menyempurnakan akhlak, dan ayat yang pertama turun adalah adab. Ini juga mesti harus jalan beriringan. Poin yang pertama yang ingin disampaikan, atau catatan pertama, itu dari adab. Tidak ada peradaban kalau tidak dibangun dari adab. Yang kedua, sebagai catatan, kehancuran itu ketika fisik materi semakin megah, tapi adab semakin rendah. Kemudian catatan yang ketiga, di bulan Rabiul Awal, bulan lahir yang patut sebagai pembina, sebagai liutamima makarimal akhlak. Poin berikutnya, dengan adab dalam interaksi ustadz, antara seorang guru dengan kisah lagi, kisah Rasulullah. Di hadis kedua, di hadis Umar bin Khattab dan beberapa sahabat sedang duduk di sekitar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang laki-laki. Saya ingin mencoba menampilkan hadisnya yang mudah-mudahan membantu memudahkan kita semua, insya Allah. Ustaz, Afwan, ini jaringan kita agak kurang bagus kayaknya. Oh gitu. Kadang hilang, kadang muncul. Mohon doanya Ustaz dari jamaah juga supaya dia. Baik. Mudah-mudahan kalau pakai slide tidak mengurangi sinyal ya, tidak mengurangi kelancaran. Bismillah, kita coba. Kalau seandainya nanti ada problem, kita exit lagi. Kita keluarkan ininya.
Dari Umar bin Khattab. Ketika kami sedang berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari, idh tala'a alaina, tiba-tiba muncul, idh tala'a alaina rajulun, seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih sekali. Sangat putih sekali. Kemudian syadidu bayadhis thiyab, rambutnya sangat hitam sekali. La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Ini la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Artinya, hadirin rahimakumullah, kalau orang yang tidak datang dari perjalanan jauh, ya, kalau orang datang dari perjalanan dekat, wajar. Kalau bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Jangan dibayangkan perjalanan dulu dengan perjalanan sekarang. Kalau perjalanan sekarang memungkinkan, kita naik mobil, pakai AC, kaca ditutup, ya, berangkat dari rumah mandi, pakai parfum, ke Jakarta, sampai ke Jakarta, badannya masih wangi, bajunya masih rapi. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi untuk orang yang tinggal di padang pasir, perjalanan jauh, tapi baju tetap bersih dan rambut tetap hitam, itu hal yang bisa disebut susah. Kita nggak menyebut mustahil, tapi susah. Sehingga kata Umar bin Khattab, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Hadirin rahimakumullah, ini di antara adabnya dalam interaksi antara murid dengan guru. Adabnya dari potongan kalimat ini, ya, mengenakan pakaian yang terbaik dan tampil di depan muridnya atau berjumpa dengan gurunya dengan pakaian yang terbaik dan penampilan yang terbaik. Dengan penampilan yang terbaik dan pakaian yang terbaik. Ya. Apakah warnanya harus putih? Nah, kalau putih ini memang warna kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak putih pun tidak berdosa. Yang penting bersih, yang penting rapih. Rambutnya, apakah rambutnya harus hitam? Ustadz, bagaimana kalau saya sudah mulai berubahan gitu? Yang penting rapih, intinya rapih, tersisir rapi, atau pakai peci dan seterusnya. Ini adab yang pertama, hadir dalam proses belajar mengajar, datang ke majelis ilmu, ketemu dengan murid ataupun dengan guru dalam kondisi penampilan yang terbaik. Ya, penampilan yang terbaik. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Yang satu terkait dengan penampilan fisiknya, ya, yang nempelnya, ya, atau badannya. Yang satu terkait dengan pakaian yang dikenakannya. Rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih. La yura alaihi atharus safar. Ini juga masih bagian dari adab. Semakin rapih duduk di majelis. Di dawan lagi kayaknya Ustaz ini. Gimana? Lagi dawan lagi suaranya. Oh, kurang jelas. Putus-putus lagi ya. Ya. Tadi udah lancar baru tadi.
Mungkin bisa diulang sedikit. Baik. Jadi di antara adab dalam proses interaksi antara guru dan murid intinya adalah adab dalam berpakaian, adab dalam penampilan. Baik badannya ataupun yang menempel di badannya. Sampai Imam Abu Hanifah beliau seorang pedagang kain, ya, sengaja menyiapkan pakaian termahalnya untuk digunakan saat beliau mengajar. Ada yang menyebut harga pakaiannya saja 10.000 dirham. 10.000 dirham. Khusus diniatkan untuk mengajar. Imam Malik saat beliau mengajar, beliau selalu tampil dengan pakaian yang terbaiknya, dengan parfum yang terwanginya, dengan penampilan yang penuh wibawa, karena beliau akan menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wibawanya, ya, haibahnya itu bisa terlihat oleh murid-muridnya. Kata pepatah, ya, pepatah bahasa Indonesia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru tidak memiliki perhatian terhadap penampilan terbaiknya, jangan harap kemudian murid mereka juga akan belajar bagaimana hadir ke tempat ilmu dengan penampilan terbaiknya. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang kenal dengan orang tersebut. Nggak ada yang kenal. Siapa laki-laki ini? Tentunya kita tahu, ya, laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kata Umar bin Khattab, ini luar biasa, Masya Allah. Perhatian Umar bin Khattab sangat jeli, sangat detil. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang tersebut duduk di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, sebelum kita teruskan, kenapa Umar bin Khattab beliau menyebut dan tidak ada seorang pun dari kami yang kenal? Karena Umar bin Khattab berpikir kalau bajunya bersih, kalau rambutnya bersih, pasti orang dekat. Tapi kalau orang dekat, pasti ada yang kenal. Umar bin Khattab tanya kanan, tanya kiri, tanya depan, tanya belakang. Kenal nggak dengan laki-laki ini? Nggak ada yang kenal. Disebut orang jauh, bajunya bersih, penampilannya bersih. Disebut orang dekat, nggak ada yang kenal. Itu maksudnya. Tidak ada seorang pun dari kami yang kenal dengannya. Ini yang pertama, adab dalam penampilan. Yang kedua, adab dalam duduk, adab saat duduk, adab dalam berkumpul di majelis. Orang tersebut duduk di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini adab yang kedua, kedekatan antara guru dengan murid dalam proses belajar mengajar. Tentu selain kedekatan hati, ya, kedekatan fisik pun juga dibutuhkan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sampaikan, ya, kedekatan fisik, mengusap, ya, guru mengusap ke murid dan seterusnya. Di hadis ini laki-laki tadi duduk di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking dekatnya lututnya itu sampai bersentuhan.
lututnya sampai bersentuhan. Sehingga muncul pertanyaan begini, Ustadz, mana sebetulnya yang lebih afdol? Kita belajar mengajar online seperti ini atau offline? Memang kalau yang afdol, offline. Yang afdol. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, mudah-mudahan yang online seperti ini, keutamaannya tetap bisa kita dapatkan saat kita punya niat. Seandainya tidak ada halangan, kita ingin mengaplikasikan. Seperti yang diceritakan oleh Umar bin Khattab di hadis ini. Jamaah yang Allah muliakan, hadirin Bapak Ibu, Ayah Bunda, para asatidz, para guru yang Allah muliakan, ya. Agak susah kalau sekarang kita lutut ketemu lutut, ya. Bahkan mata bertatapan dengan mata saja terhalang karena kita hanya melihat kamera, ya. Meskipun kalau posisi kameranya pas, itu lebih terasa lah kita seperti sedang bertatapan. Kadang ya kendala-kendala teknis, misalkan karena handphone kita itu kameranya di pinggir, misalkan kita seperti ini, kita memang melihatnya lurus ke layar. Tapi karena posisi kameranya ada di samping, yang muncul di orang lain, kita itu seperti melihat ke samping, nggak bertatap mata. Ala kulli hal. Ini hal yang kita nikmati dalam kondisi, dalam situasi seperti sekarang. Adab yang kedua, berdekatan duduknya antara guru dengan murid, dan makin dekat, makin afdal. Makin dekat, makin afdal. Inilah yang sangat difahami oleh para sahabat. Saking fahamnya para sahabat, mereka berdesak-desakan. Kalau sedang ada majelis, mereka berdesak-desakan, rebutan ingin duduk paling depan. Agak sedikit berbeda mungkin dengan fenomena ya, yang sering kita lihat di beberapa, tidak semuanya, beberapa majelis, atau bahkan di masjid. Datang, itu duduk langsung paling jauh, duduknya paling belakang. Yang terakhir justru yang paling depan. Kalau dia kalau dianya berani untuk lewat pundak-pundak yang sudah datang lebih dulu. Ala kulli hal, hadirin rahimakumullah, ayah bunda yang Allah muliakan, sampai ya dalam dalam satu kesempatan saat para sahabat sedang duduk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat ada para sahabat senior yang datangnya terlambat, sahabat yang ikut dalam perang Badar, ya, sahabat yang memang mereka punya keistimewaan tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat ini ya ada di belakang, dan para sahabat ini mereka berdiri di belakang. Untuk maju, untuk duduk, nerobos ke depan, mereka menjaga diri, mereka malu, mereka tahu, paham adabnya. Jangan sampai orang yang sedang duduk kemudian diterobos. Tidak boleh. Tapi kalau seandainya moderatornya, MC-nya, gurunya yang meminta untuk maju ke depan, maka semua yang hadir di majelis harus memberi semua berlomba ingin dekat dengan Nabi. Ini di luar hadis ini ya ceritanya. Mereka berlomba ingin duduk dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada sahabat senior di belakang agak terlambat datangnya, di depan sudah penuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta kepada para sahabat
untuk memperluas tempat duduk. Tolong kasih tempat. Tolong kasih tempat. Tolong berbagi tempat. Para sahabat nggak ada yang mau berdiri. Kenapa? Kami datang duluan. Dia datang belakangan. Ya sudah di belakang. Tapi ini yang nyuruh Nabi. Enggak, tetap duduk. Mereka tidak mau berbagi. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur para sahabat dengan turun. Kita akan share ayatnya. Nah, ini juga termasuk bagian dari adab antara guru dengan murid dalam proses belajar mengajar, dalam interaksi ketika mentransfer ilmu dalam pendidikan. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Kalau kalian diminta untuk berbagi tempat duduk dalam satu majelis, maka lapangkanlah. Lapangkanlah. Kenapa Allah sampai menurunkan ayat ini? Teguran kepada para sahabat, Nabi yang sudah minta kepada kalian berlapang-lapang. Sehingga saat para sahabat tidak menggubris karena mereka, kami sudah dapat duluan. Semangatnya ada, ya. Semangat berlomba untuk mendapatkan tempat duduk paling depan, semangat untuk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena semangat untuk paling depan ini harus diiringi dengan semangat berbagi kepada sesama. Ini dua hal yang mesti dijaga keseimbangannya. Semangat terdepan dan semangat berbagi. Jangan sampai ingin jadi orang terdepan, tapi tidak mau berbagi. Pokoknya saya pengen jadi orang nomor 1 di sekolah ini, di kelas ini. Sok atau ajak yang lain supaya ilmunya sama. Enggak mau. Kalau saya ajar orang lain, nanti saya nggak jadi orang nomor 1 lagi. Nah, itu yang Allah ingin sampaikan pesannya. Jadi orang nomor 1, tapi jangan lupa berbagi kepada sesama yang lain. Duduk paling depan, tapi untuk berbagi juga harus diperhatikan. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Kita ulangi ya, adab guru dengan murid. 1, adab dalam penampilan. Guru dengan penampilan yang terbaik, murid dengan penampilan yang terbaik. Yang kedua, adab dalam majelisnya. Yang paling beradab adalah yang paling dekat. Murid yang paling dekat dengan gurunya. Adab yang ketiga dalam prosesnya ini, semangat untuk mendekat harus diiringi dengan semangat untuk berbagi. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kalian berlapang-lapang, maka Allah akan memberikan kelapangan. Wa idza qila lakum wa idza qila syuzu fanshuzu. Kalau ada permintaan untuk berdiri, maka berdirilah. Kalau diminta untuk tolong semuanya berdiri dan seterusnya, maka ikuti apa kata MC-nya, ikuti apa kata gurunya, ikuti apa kata sekolahnya. Wa idza qila lakum syuzu fanshuzu. Kalau itu yang dilakukan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Derajat beriman karena taatnya, ya, derajat ilmu karena ngerti dengan adabnya. Ayah bunda yang Allah muliakan, kita kembali ke kisah tadi, ya, kisah Umar bin Khattab. Saking dekatnya, tangannya itu disimpan di atas lututnya.
menyandarkan kedua lututnya ke lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya kedua paha beliau. Ya, ada sentuhan fisik ya. Saking dekatnya ada sentuhan fisik. Yang berikutnya, orang tersebut kemudian berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Jelaskan kepadaku, Islam itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, Islam itu syahadat, salat, saum, zakat, haji. Kata orang tadi, sodakta, engkau berkata benar. Kata Umar bin Khattab, kami heran. Dia bertanya, tapi dia juga membenarkan. Nah, ini adab yang berikutnya. Dalam proses pendidikan, dalam proses belajar mengajar, tentunya tidak akan lepas dari yang namanya pertanyaan. Tidak akan lepas dari yang namanya pertanyaan. Sehingga, hadirin yang Allah muliakan, dalam bertanya pun, kita diajarkan adabnya ya di ayat ini, di hadis ini. Satu, kalau pertanyaannya untuk mencari jawaban, silahkan. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan obat tidak tahu itu adalah bertanya. Obat tidak tahu adalah bertanya. Silahkan, itu yang pertama. Ini ada bagi murid dalam bertanya. Kalau pertanyaannya itu berasal dari ketidaktahuan, dari kejahilan, keingintahuan, mencari jawaban, silahkan. Yang kedua, kadang ada pertanyaan yang tujuannya bukan untuk mencari jawaban, tapi dia tahu jawabannya, hanya ingin membandingkan jawaban. Misal, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang permasalahan yang sekarang sedang terjadi? Pendapat yang kita tanya adalah pendapat. Atau, Pak, kalau menurut Fulan, masalah ini itu begini, begini, begini. Kalau menurut Bapak bagaimana? Jadi, bukan untuk ngetes, nah ini yang tidak boleh. Tahu nggak nih jawabannya? Kayaknya sih nggak tahu, coba kita tanya. Kalau motivasinya, dasarnya, sumbernya, dorongannya itu ngetes gurunya, ini dilarang, tidak boleh. Tapi kalau ingin membandingkan jawaban, mengkomparasikan jawaban, silahkan. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang diajukan seperti pertanyaan malaikat Jibril ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di cerita ini. Saya tahu jawabannya, tapi saya bertanya bukan untuk saya, tapi supaya teman-teman yang lain itu tahu. Misal, kita sudah paham, misalkan tentang hukum gadai, tentang hukum gadai dalam Islam. Kemudian kita bertanya, Ustadz, bagaimana sih sebetulnya hukum gadai itu di dalam Islam? Kita bertanya supaya Ustadz tadi menyampaikan kepada yang lain, bukan supaya kita tahu. Kita sudah tahu, kita juga tidak ingin membandingkan, tapi niatnya ini kayaknya penting untuk diketahui oleh teman-teman kita. Tapi kalau saya yang bicara, ini mungkin nggak pas, biarkan Ustadz yang berbicara. Sehingga kita bertanya untuk memancing teman-teman yang lain supaya mendapatkan penjelasan. Nah, pertanyaan yang seperti ini dibolehkan. Adab dalam bertanya yang ketiga itu dibolehkan. Satu, yang dibolehkan bertanya mencari tahu. Dua, bertanya untuk membandingkan. Yang ketiga, bertanya untuk menjelaskan kepada yang lain. Tapi kalau untuk ngetes, ya, ini tahu nggak nih, ini tahu nggak, ini dilarang. Yang berikutnya, ya, sehingga Umar bin Khattab meskipun keheranan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya dengan tenang. Rasulullah tidak komplain, kok
Kamu nanya, tapi kamu membenarkan. Nah, hadirin rahimakumullah, masih dalam adab tanya jawab, ya, pertanyaan. Ada satu ayat. Sa'ila fala tanhar wa ammas sa'il fala tanhar. Dalam surat Ad-Duha, kita akan tampilkan surat Ad-Duha. Bertanya, bahasa Arabnya adalah sa'ala. Ya, sa'ala yas'alu su'al. Bahasa Indonesianya soal. Soal itu pertanyaan. Dari bahasa Arab, soal. Mas'alah itu sebuah pertanyaan. Dari bahasa Arab juga. Nah, ada ayat bunyinya begini. Wa ammas sa'il fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta, ini terjemahannya, tapi kalau kita lihat redaksinya, sa'il itu adalah orang yang bertanya. Bisa orang minta-minta, ya, bisa juga orang yang bertanya. Karena orang yang bertanya itu mereka minta jawaban. Dan terhadap orang yang bertanya, orang yang minta-minta, termasuk minta jawaban, jangan kamu hardik. Fala tanhar. Jadi jangan membungkam pertanyaan yang muncul dari peserta didik. Wa ammas sa'il fala tanhar. Kenapa demikian? Karena pertanyaan yang terbungkam itu kalau terpendam nanti akan dikhawatirkan, menimbulkan kegurauan, kegelisahan, dan akhirnya kesesatan. Kita lihat ya, di surat Ad-Duha ini saling berkaitan. Alam yajidka yatiman fa'awa, ayat ke-6. Bukankah Allah mendapatimu dalam kondisi bingung? Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Allah melindungimu? Maka di ayat 9, fa'ammal yatima fala taqhar. Karena dulu engkau pernah yatim, maka kepada anak yatim jangan kasar. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah yang mendapatimu sebagai orang yang bingung? Maka kepada orang yang bertanya jangan hardik. Karena engkau juga pernah mengalami kebingungan, wahai Rasulullah. Maka yang bertanya jangan dihardik. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah mendapatimu dalam kondisi kekurangan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka terhadap nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Nah, hadirin rahimakumullah, itu terkait dengan adab dalam pertanyaan, adab dalam penampilan, adab dalam cara duduk, dan yang ketiga adab dalam pertanyaan. Yang terakhir, berhubung waktu, malaikat Jibril kemudian bertanya, fa'akhbirni anis sa'ah. Terangkanlah kepadaku kapan hari kiamat itu akan terjadi. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya apa? Ini adab yang terakhir. Saat seorang muallim, saat seorang guru, dia tidak memiliki ilmu, maka jangan pernah minder, jangan pernah gengsi untuk mengatakan, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Imam Malik pernah ditanya 40 pertanyaan, kalau saya tidak salah. Mayoritas pertanyaan-pertanyaan tadi, Imam Malik menjawab, la adri. La adri, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Ditanya lagi, saya nggak tahu. Ditanya lagi, saya nggak tahu. Yang bertanya bingung. Ini ulama besar, tapi ketika ditanya, la adri, la adri, la adri. Kemudian setelah selesai sang penanya, penasaran muridnya, wahai imam, engkau menjawab la adri, la adri, la adri. Kata Imam Malik, la adri itu nisful ilmi.
Orang yang menjawab tidak tahu karena dia memang tidak tahu, dia sebetulnya sudah sampai kepada setengah ilmu. Tapi orang yang tidak tahu kemudian menjawab asal-asalan, maka dia benar-benar orang yang tidak punya ilmu dan juga tidak punya adab. Bahkan Nabi sekalipun ketika ditanya, beliau mengatakan dengan bahasa yang sangat luar biasa. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita nggak tahu, kemudian kita ditanya, kita bisa menggunakan kalimat ini ke murid kita. Pak, kalau sebutlah misalkan, Pak, kalau di dalam Al-Quran huruf Qaf itu ada berapa banyak? Pak Guru tidak lebih tahu daripada Ananda. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bisa menggunakan bahasa Nabi seperti ini atau dengan menggunakan bahasa yang biasa. Saya tidak tahu atau Allah yang lebih tahu atau ini jadi PR nanti insya Allah kita akan bahas bersama-sama misalkan. Intinya jangan pernah gengsi ya, saat tidak tahu untuk mengatakan tidak tahu. Hadirin rahimakumullah, ayah bunda yang Allah muliakan, para asatiz, para kisah yang kita ambil dari hadis kedua, hadis arba'in antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril dan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan jadi bekal amal soleh untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Agus, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz, jazakallah khairan. Mengingatkan kita tentang adab-adab dalam majelis ya, terutama kita sebagai guru, sebagai kita juga sebagai murid ya, Ustaz, bagaimana selalu belajar ya. Selalu belajar gitu, mudah-mudahan. Ustaz, insya Allah kepada ayah bunda semua dan para hadirin yang menyimak boleh mencantumkan pertanyaannya di live chat ya. Insya Allah mumpung ada Ustaz Ihsan, kita bisa banyak mendapatkan faedah dari sini. Ini Ustaz juga ada yang bertanya terkait antara adab dan ilmu ini Ustaz. Nah, ini sebenarnya posisi ada pernyataan mendahulukan adab daripada ilmu. Nah, mungkin pada kedudukan adab dengan mencari ilmu tentang adab dan mencari ilmu itu bagaimana sejatinya Ustaz? Apakah mendahulukan yang mana gitu? Mungkin Ustaz bisa memberi kami nasihat terkait ini. Allah. Iya. Kita bisa tahu adab juga karena ada ilmunya. Ya. Dan untuk mencari ilmu juga nanti pakai adab. Artinya posisi ilmu itu selalu lebih dulu. Jadi ilmu, adab, ilmu lagi. Ilmu dulu. Bahkan dengan ikhlas sekalipun, itu ilmu yang lebih dulu. Karena dari mana kita bisa ikhlas kalau kita tidak tahu ilmu ikhlas? Apa yang harus kita ikhlaskan dan kepada siapa kita harus ikhlas kalau kita nggak pernah mendapatkan ilmu ikhlasnya dulu. Hingga posisinya mungkin seperti sandwich ya, ilmu, adab, ilmu. Belajar adab untuk menuntut ilmu. Tetap ilmu itu di posisi yang pertama, faham itu di posisi yang pertama. Sebelum ikhlas, sebelum adab. Ayat yang pertama turun adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tanpa Iqra, tanpa ilmu, kita juga tidak tahu adabnya seperti apa. Wallahu a'lam. Adab, kemudian ilmu. Cari ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Jadi sejatinya saling menguatkan mungkin ya Ustaz. Saling menguatkan.
didahului tentu dengan ilmunya untuk jadi Adam gitu. Baik, satu lagi Ustaz, mungkin ada titipan, kita sebagai guru sudah berusaha untuk menampilkan tampilan terbaik gitu ya Ustaz, mudah-mudahan karena keikhlasan. Nah, kadang juga ada murid kita yang belum adabnya tentang berpakaiannya masih tidak rapi misalnya Ustaz. Nah, bagaimana nih kita Ustaz, kan ini bagian dari kita mengadabkan mereka dalam belajar agar rapi gitu. Kita mengingatkannya kepada murid kita ini baik-baiknya bagaimana Ustaz, terkait kalau ada yang kurang itu dari sisi murid kita. Gitu. Baik. Ya, tentunya kalau seandainya usianya memang masih sangat muda, masih sangat belia, perlu terus dibantu, selain juga disampaikan tentang seperti apa sih rapih itu, ya, seperti apa sih pakaian yang sopan itu, seperti apa sih pakaian yang menutup aurat, sehingga peran kerjasama antara guru dengan orang tua itu juga harus sinergis, karena yang memberikan pakaian kepada anak orang tuanya. Bahkan boleh jadi mungkin kalau masih belia, kalau masih kecil, yang memilihkan pakaian untuk dipakai oleh anak juga orang tuanya. Sehingga kalau seandainya usianya masih kecil, ya yang kita sampaikan ya ke orang tuanya. Mudah-mudahan dengan majelis seperti ini kita semua bisa saling mengingatkan, bisa saling menegur terkait dengan kerapihan, terkait dengan adab dalam ilmu, khususnya terkait dengan pakaian ini. Saya kira dengan adanya seragam itu juga cukup membantu ya untuk mengatur seragam yang rapih itu seperti apa. Dipajang di sekolah, ini loh ini loh batasan rapih bagi seorang murid laki-laki. Pinnya misalkan, kenapa bajunya tidak dimasukkan kalau untuk laki-laki? Kerjasama antara orang tua dengan usia SMP atau usia SMA, mungkin mereka yang memilih bajunya, ya bahkan mungkin mereka menyetrika baju dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada muncul lagi luplopnya Ustaz. Oh gitu. Jangan-jangan dari saya ini. Enggak juga Ustaz. Suara saya juga luplop juga. Oh gitu. Kenapa ya? Enggak apa-apa Ustaz. Terakhir Ustaz mungkin mohon. Khawatir Ustaz juga ada kepentingan, ada satu pertanyaan lagi ini terkait kalau tadi guru ke murid ya Ustaz ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau murid mengingatkan, memberi masukan kepada guru gitu kan, adabnya bagaimana yang bertanya ini memberi contoh ketika ada muridnya yang bertanya ke Imam Syafi'i, kok nggak bawa kitab gitu. Imam Syafi'i jawab hafal gitu kan. Nah, kalau kita sebagai murid atau mungkin kita diingatkan oleh murid kita, ini bagaimana nih Ustaz? Iya, baik, Masya Allah. Ceplos ya. Jadi nggak ya bisa dimaklumi lah, bisa difahami gitu. Bahkan kadang apa yang disampaikan oleh kita saat kitanya nggak melakukan, mereka langsung gitu tanpa ada bumbu-bumbunya
Ya, katanya kemarin begini, kok Bapak nggak misal gitu. Katanya harus pakai masker, kok Bapak nggak pakai masker? Kadang suka seperti itu, misalkan kalau lagi kumpul. Kalau anak kecil kan biasanya Kritis ya. polos lah ya, polos. Gitu. Polos. Kita sebagai orang yang sudah dewasa tentu punya cara yang berbeda saat kita ya dalam tanda petik mungkin menyampaikan aspirasi, ya menyampaikan apa namanya pertanyaan atau masukan dan saran. Ada contoh yang saya kira ini cukup ideal atau bisa diteladani saat kisahnya masyhur, Hasan dan Hussein, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat orang yang sudah senior dari sisi usia, sudah sepuh, tapi melakukan kesalahan. Ceritanya saya kira familiar ya. Berwudu, tapi wudunya tidak sempurna. Wudunya tidak sempurna. Hasan dan Hussein, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein kemudian mendekat dan ingin menegur lah, tapi dengan cara yang penuh dengan adab di usianya yang masih muda. Akhirnya kata beliau berdua ini, Paman, kami berdua sedang belajar berwudu. Tolong lihat wudu kami berdua siapa yang paling benar. Jadi tidak memposisikan sang kakek ini, orang senior ini di posisi bersalah. Nggak begini, usia sudah sepuh wudunya masih kena salah, nggak seperti itu gitunya. Cenah ustadz tapi salah, nggak juga seperti itu. Cenah guru tapi kelakuan begitu. Tidak begitu. Tapi di posisi kami sedang belajar, tolong nilai kalau sikap seperti kami ini benar atau enggak. Kalau kami melakukan seperti ini benar atau enggak. Karena kalau kata pepatah Indonesia, gajah di pelupuk mata enggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Sehingga kalau orang menilai orang lain itu akan mudah, tapi kalau menilai diri sendiri kadang susah. Nah, diposisikan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi bertanya dalam kemudian pertanyaannya itu, misal sang gurunya punten, misalkan suka berkata kasar lah, sebutlah begitu, suka berkata kasar. Kemudian kita sebagai murid bertanya, Ustadz, Pak, saya tuh punya murid, kadang kelakuannya itu, lidah kita teh kadang suka nggak sabar pengen berkata kasar. Sebenarnya kalau saya berkata kasar ke murid, itu gimana sih menurut Bapak? Nah, padahal mah gitu maksudnya, ya intinya membiarkan menilai diri sendiri, tapi kita yang bertanya kalau kita melakukan seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan dan Hussein. Paman, tolong ajarkan kami wudhu yang benar. Tolong lihat wudhu kami benar atau enggak. Kemudian mereka berwudhu dengan wudhu yang sangat sempurna. Setelah selesai wudhu ditanya, Paman, jadi siapa yang wudhunya benar? Saya atau adik saya? Kata sang kakek ini, kalian berdua yang benar, saya yang salah. Jadi tetap ya, posisinya itu tidak diturunkan gara-gara besar. Allahu Akbar. Betapa cinta kita kepada keluarga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan kepada kami, ayah bunda semuanya, para pemirsa, para asatidzah. Alhamdulillah ada orang tua alumni kita, Mama Bintang juga tadi berkomentar, kami menyaksikan. Jadi alhamdulillah Ustadz ini manfaatnya bukan hanya orang tua murid, tapi alumni juga. Mudah-mudahan Masya Allah, Masya Allah. ini berkesan luas faedahnya kepada kita semua. Insya Allah di channel ini juga Bapak Ibu, ayah bunda semua, nanti jam 4 sore ada kajian Al-Quran bersama
Ustadz Wawan kajian tahsin. Mudah-mudahan bisa bergabung kayak bunda yang longgar gitu. Ini kesempatan kita. Mudah-mudahan hikmah dari pandemi ini kita semakin semangat belajar ya Ustaz. Insya Allah lebih mudah ya. Ya, kita sudah diringankan untuk bisa bekerja, untuk bisa belajar di rumah kita pun kita bisa belajar, itu salah satu itu. Terakhir mungkin Ustaz mohon nasihat bagi kami ini para guru, para orang tua agar dan doanya mungkin agar kami bisa menjaga, agar bisa mendidik keluarga kami, anak-anak kami agar lebih punya adab seperti tadi dicontohkan keluarga Nabi. Baik, kita sama-sama berdoa mungkin ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, memberikan taufiknya agar teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ikuti atau bisa saya ikuti khususnya dan bisa kita ikuti bersama insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz, sekali lagi semoga Allah memberkati Ustaz dan ayah bunda Ustaz. Semoga apa yang disampaikan Ustaz kepada kami bisa sampaikan kembali dan menjadi jariah buat Ustaz dan keluarga gitu ya. Allah jaga Ustaz. Ayah bunda sekalian, terima kasih atas menyimak hari ini. Untuk yang sudah bertanya juga terima kasih. Semua yang sudah mendukung acara ini kami ucapkan jazakumullah. Ini juga berkat dari jariah ayah bunda yang diberikan lewat Lajis Minha, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sosial Minha, Yayasan Fathul Huda, dan semua pihak yang mendukung acara kita ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Al Ustadz di bulan depan ya Ustadz. Mudah-mudahan bisa berkenan dan Allah sehatkan, Allah longgarkan dalam tema bagaimana Rasul mendidik para sahabat. Jadi kalau sudah ada sekarang teknisnya mungkin ya nanti bulan depan. Mangga Bapak Ibu di haturanan di channel kita bersama ini saling memajukan, saling kita mendapatkan banyak ilmu di channel kita bersama. Jazakumullah khairan. Semoga kita semua kesehatan Allah mengampuni kita semua dengan apa yang kita lakukan. Subhanaka Allahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nuhun Ustaz. Enggak, saya izin pamit Ustaz Agus. Ya nuhun.